Emiten Perbankan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI merilis kinerja semester 1 2024 dengan capaian profitabilitas yang gemilang. Pertumbuhan outstanding kredit BNI sebesar 11,7% secara tahunan hingga menjadi 726,98 triliun rupiah. Sementara laba bersih perseroan mencapai 10,69 triliun rupiah di akhir semester 1 2024. Direktur Utama BNI Royke Tumilar mengungkapkan ekspansi penyaluran kredit perseroan tengah difokuskan kepada segmen dan sektor usaha dengan risiko kredit yang rendah. Karena itu perseroan dapat melanjutkan pertumbuhan dengan kualitas kredit yang baik dan sukses menurunkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan. Aksi ekspansi perseroan di sepanjang semester 1 lalu diakui Royke juga tidak terlepas dengan adanya tambahan insentif likuiditas makro prudensial atau KLM dari Bank Indonesia. Dengan aktif mendanai sektor prioritas, BNI mendapatkan insentif tambahan likuiditas yang turut membantu perseroan, memperbaiki struktur dana pihak ketiga dan juga memperbaiki kondisi biaya dana atau cost of fund. Di akhir semester 1 2024, total DPK BNI mencapai 772,32 triliun rupiah dan porsi dana murah atau kasa sebesar 70,7%. Terkait dengan outlook bisnis ke depan, Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini menyatakan perseroan masih optimistis dapat melanjutkan tren pertumbuhan. Sejumlah faktor menguat keyakinan ini antara lain optimisme jika permintaan kredit korporasi akan terus meningkat dan kondisi likuiditas akan semakin membaik. Laba bersih BNI secara konsolidasi hingga Juni 2024 tumbuh 3,8% secara tahunan atau year on year, mencapai 10,7 triliun yang inline dengan ekspektasi market. Pencapaian laba yang baik ini didukung kinerja kredit yang mengalami akselerasi dari kuartal 2 sehingga BNI mampu mencatatkan pertumbuhan kredit di Juni 2024 sebesar 11,7% year on year atau dengan posisi sekarang 727 triliun, meningkat dibanding pertumbuhan kredit di kuartal pertama yang sebesar 9,6% year on year. Berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan dan positif kinerja serta mencapai target bisnis tahun ini, antara lain dengan melihat masih baiknya loan demand, terutama di segmen korporasi, serta potensi membaiknya kondisi likuiditas di semester 2 2024 dari kebijakan moneter dan fiskal, baik global maupun domestik yang lebih ekspansif. Menurut Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini, pihaknya tengah fokus untuk mencukupi kebutuhan pendanaan jangka menengah dan panjang. Untuk itu BNI tidak menutup kemungkinan untuk mengambil pinjaman bilateral, pendanaan sindikasi hingga membuka potensi untuk menggalang dana dari pasar modal demi menambah pendanaan non-dana pihak ketiga atau wholesale banking. Melakukan inisiasi pendanaan jangka menengah sampai dengan jangka panjang yang berasal dari non-dana pihak ketiga, baik secara bilateral ataupun sindikasi loan, atau melalui instrumen capital market untuk menjaga sustainabilitas pertumbuhan bisnis bank. Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini juga mengungkapkan performa kinerja kantor cabang BNI di luar negeri juga terus melesat, baik itu di aspek peningkatan aset, fee-based income hingga profitabilitas. Selain itu upaya pengenalan aplikasi digital Wonderbuy BNI juga turut mengerek pembukaan rekening diaspora. Kedepannya BNI berkomitmen akan terus memperkuat layanan perbankan bagi para diaspora. Salah satunya dengan pembukaan jaringan kantor di luar negeri di Sydney, Australia yang ditargetkan dapat terrealisasi di sisa kuartal ketiga ini. BNI secara konsisten menunjukkan kinerja yang positif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan dari sisi aset, khususnya lokal loan, yang naik mencapai 58,97 secara year on year. Kemudian secara profitabilitas, pertumbuhan earning before tax dari KLN ini juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terutama didukung oleh kenaikan pendapatan bunga dari debitur-debitur BNI yang berada di kantor luar negeri atau nasabah kantor luar negeri seperti Singapura, di Hong Kong, dan juga di London. Selain itu, ekspansi yang fokus pada aset berkualitas tinggi seperti fasilitas sindikasi,
kemudian juga penurunan interest expense, serta efisiensi biaya operasional yang efektif ini merupakan strategi utama dalam meningkatkan profitabilitas kantor luar negeri BNI. Fee-based income juga tumbuh 86% secara year on year. Hal ini dikontribusikan dari loan commission khususnya di BNI cabang Singapura, London, dan Tokyo. Keberhasilan tersebut saat ini BNI sedang dalam proses pendirian rep office di Sydney, Australia yang direncanakan akan diresmikan pada kuartal ketiga 2024. Tentunya ini akan semakin memperluas eksistensi BNI di kancah internasional.